Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aziza akan menerangkan materi pertemuan kedua untuk mata kuliah statistika dan statistika deskriptif. Untuk pembahasan awal kita akan membahas mengenai simbol sigma. Oke, ini untuk simbol sigma. Ini rumus umumnya. Di sini adalah sigma, di atasnya ada huruf N. Huruf N itu adalah banyaknya data, menggambarkan banyaknya data. Lalu di bawah simbol sigma di sini ada huruf I sama dengan 1, berarti perhitungannya dimulai dari data yang pertama. Lalu X ini adalah simbol variabelnya, seperti itu dibaca. Sini sigma XI, I dimulai dari data yang pertama sampai dengan XN, sampai dengan data yang terakhir. Seperti itu. Untuk aturan penjumlahannya di sini ada beberapa contoh aturan penjumlahan. Jadi di sini untuk sisi rumus yang sebelah kiri nanti hasil akhirnya akan sama dengan rumus yang berada di sisi sebelah kanan, tapi nanti akan berbeda dalam penyelesaiannya, seperti itu karena di sini menggunakan rumus sigma yang berbeda. Oke, untuk yang A, yang pertama, sini ada sigma, di atasnya tadi ada huruf N. Huruf N di bawahnya ada I sama dengan 1, berarti dimulai dari data yang ke-1. Di sini buka kurung ada XI ditambah YI ditambah ZI. Jadi ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Jadi di sini sigma XI ditambah YI ditambah ZI. Berarti kalau kita mulai dari data yang pertama, berarti X1 nanti ditambah dengan Y1 dan Y2 berikutnya, berarti nanti kita buka kurung lagi ada X2 ditambah Y2 dan Z2 di sini. Karena untuk contohnya, contoh data dari masing-masing variabel di sini hanya 2. Di sini X1-nya 3, X2-nya 5, Y1-nya 4, Y2-nya 6, Z1-nya 8, Z2-nya 4. Jadi untuk penjabarannya nanti akan seperti ini. Ini ya. Sini sigma, di atasnya 2 karena masing-masing variabel di sini jumlah datanya adalah 2. Di bawahnya adalah I sama dengan 1 dimulai dari data yang pertama. Jadi X1 tambah Y1 ditambah Z1 ditambah Y2 tambah X2 ditambah Y2 dan Z2. Di bawahnya baru kita masukkan angka-angkanya. Di sini X1-nya 3, ini ya. X1-nya 3 ditambah Y1-nya 4 dan Z1-nya 8. Jadi 3 tambah 4 tambah 8. Plus sini X2 ditambah Y2 ditambah Z2. Jadi X2-nya 5 ditambah Y2-nya 6 ditambah Z2-nya 4. Jadi 5 tambah 6 tambah 4. Oke, di bawahnya untuk hasil perhitungan dari masing-masing. Di sini untuk 3 tambah 4 tambah 8, 3 tambah 4 7, 7 ditambah 8 jadi 15 plus 5 tambah 6 11 tambah 4 15. Jadi hasilnya adalah 30. Seperti itu. Lalu untuk yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini dia sigma sama di atas huruf N, di bawahnya I sama dengan 1. Sini penjumlahan dari nilai X, oke, ditambah sigma buka kurung Y-nya, berarti YI di sini jumlah dari nilai Y-nya ditambah dengan sigma Z. Oke. Nah, di sini untuk datanya masih sama. Ya. Berarti untuk jumlah dari X, jumlah dari nilai X berarti di sini sigma N-nya sini ada 2 karena masing-masing variabel ada
dua data. Jadi jumlah dari nilai X1 ditambah X2 lalu ditambah sigma di atasnya 2 juga karena jumlah datanya ada 2. Di bawahnya I sama dengan 1, Y-nya Y1 ditambah Y2. Seperti itu. Dan ditambah juga, dijumlahkan juga dengan sigma di atasnya ini angka 2 karena baiknya data 2. Di bawahnya I sama dengan 1, jumlah dari nilai Z, Z1 dan Z2. Ini ya untuk datanya. Untuk sigma X di sini berarti adalah X1 tambah X2, berarti 3 ditambah 5. Oke. Lalu untuk Y-nya berarti sini 4 ditambah 6, 10. Lalu untuk Z-nya Z1 8 ditambah 4, 12. Jadi sini 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 tambah 12. 18 tambah 12 sama dengan 30. Ya, untuk hasilnya. Jadi jumlahnya sama, baik dengan menggunakan rumus yang sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi di sini ada perbedaan dalam aturan penjumlahannya. Oke, yang berikutnya di sini aturan penjumlahan yang kedua. Di sini ada sigma, di atasnya masih sama, N banyaknya data, lalu I sama dengan 1. Di sini ada bilangan K, yaitu bilangan konstan yang nilainya tidak pernah berubah. Di sini K dikali XI. Seperti itu. Contohnya di sini ada X1-nya, contoh datanya sini X1-nya 3, X2-nya 5. Ya. X1-nya 3, X2-nya 5. Tapi karena sini ada bilangan konstan, jadi kita tambah lagi dengan nilai K-nya adalah 8. Oke. Untuk rumus yang tadi ada di sebelah kiri, di sini adalah sigma N, di bawahnya I sama dengan 1 kali XI kali K. Sini karena datanya ada 2, X1 dan X2, jadi di atasnya N-nya kita ganti dengan angka 2. Di bawahnya I sama dengan 1. Berarti yang pertama adalah X1 kita kalikan dengan nilai konstannya. Seperti itu. Ditambah sigma, di sini ada N-nya 2, nanti dikalikan nilai X2 dikali K. X2-nya adalah 5. 5 dikali 8. Untuk S1-nya di sini 3 dikali 8 ditambah 5 dikali 8. Seperti itu. Jadi jumlah X1 dikali K ditambah jumlah dari X2 dikali K. Sini 3 dikali 8 sama dengan 24 ditambah 5 kali 8, 40. Jadi hasilnya adalah 64. Untuk sisi yang sebelah kanan di sini K-nya sebelum simbol sigma ya. K nanti dikalikan dengan sigma, berarti jumlah dari nilai X-nya. Oke. Di sini untuk nilai K-nya tadi 8. 8 dikali jumlah dari nilai XI. Berarti X1 ditambah X2. X1 dan X2-nya itu adalah 3 dan 5. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8 dikalikan dengan bilangan konstannya 8. Jadi 8 kali 8 sama dengan 64. Sama, hasilnya juga sama ya, 64. Nah, jadi di sini ada perbedaan rumus, tetapi perbedaan dalam mengerjakan cara pengerjaan rumusnya, cara penyelesaiannya, tetapi nanti hasilnya sama. Jadi sini yang disebut dengan aturan-aturan dalam notasi sigma, dalam simbol sigma. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada contoh yang ketiga. Sini sigma sama di atasnya ada huruf N, di bawahnya adalah I sama dengan 1. Ada bilangan konstan. Seperti itu. Bilangan konstan ya. Diketahui nilai K-nya adalah 6 dan bilangan konstannya 6, lalu banyaknya data adalah 5.
seperti ini. Jadi sini n-nya karena ada banyaknya data 5, lalu di sini untuk k-nya adalah nilainya 6, berarti 6-nya kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dan tambah 6. Jadi hasilnya adalah 30. Seperti ini. Atau bisa juga dengan cara n dikali k. Berarti n-nya banyaknya adalah 5 data, berarti 5 dikali 6. Hasilnya sama, 30. Ya, n dikali k. Oke, lalu ini kalau contoh datanya kita mulai dari data yang kedua. Jumlah datanya ada 5. Berarti data yang keduanya sini hanya ada, berarti yang kita masukkan hanya 4. 6-nya hanya 4 kan dimulai dari data yang kedua. Jadi sini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, jadi hasilnya 24. Ini contoh yang ketiga. Kita lanjut ke yang keempat. Sini ada sigma, di atasnya n, banyaknya data, di bawah i sama dengan 1, lalu buka kurung xi min k kuadrat. Xi min k, jadi sini xi min k dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Untuk contoh datanya kita gunakan yang ini ya. X1-nya 3, X2-nya masih sama tadi 5, nilai konstannya adalah 8. X1 min K ya, buka kurung X1 min K tutup kurung kuadrat. Jadi kita selisihkan dulu jumlah yang ini, baru kita kuadratkan. Oke, X1-nya 3 min 8 dikuadratkan, ditambah X2-nya di sini 5 min 8 nilai konstannya, baru kita kuadratkan. 3 min 5 hasilnya adalah 3 min 8 hasilnya adalah min 5, baru kita kuadratkan. Min kali min jadinya positif. Jadi hasilnya positif 25. Lalu di sini nilai X2-nya 5 min 8, di sini min 3. Min 3 kita kuadratkan jadi 9. Jadi min kali min positif. Jadi di sini hasilnya 25 plus 9. Hasilnya adalah 34. Lalu untuk aturan yang di sebelah kanannya, di sini adalah xi kuadrat min 2kxi plus k kuadrat. Oke. Ini ya. Xi kuadrat min 2kxi plus k kuadrat. Untuk x1-nya sama dengan 3, berarti 3 kuadrat min buka kurung 2 dikali bilangan konstannya 8 dikali nilai x-nya tadi 3. Jadi 2 dikali 8 dikali 3 tutup kurung ditambah k kuadrat, berarti 8 kuadrat. Oke, ditambah ini x2-nya, nilai x2-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat min buka kurung di sini 2 nilai ini ya, dari rumusannya 2 dikali nilai konstannya 8 dikali nilai x-nya. X2-nya adalah 5. Jadi 2 dikali 2 dikali 8 dikali 5 tutup kurung ditambah nilai konstan kuadrat. Ya, kita hasil perhitungannya 3 kuadrat 9 min 2 kali 8 dikali 3 itu adalah 48 ditambah nilai 8 kuadrat jadi 64 ditambah 5 kuadrat di sini 25 min 2 kali 8 kali 5 80 ditambah 8 kuadrat 64. Hasil dari 9 min 48 plus 64 adalah 25 ditambah 25 min 80 plus 64 9. Jadi 25 ditambah 9 hasilnya 34. Seperti ini. Ini
Lalu untuk yang kelima, di sini ada sigma di atasnya sama N, di bawahnya I sama dengan 1, buka kurung YI min A min B XI. Ya. Ini. YI min A min B XI. Oke, berarti di sini sigma dari ada Y1 min A min B X1 ditambah nanti jumlah dari Y2 min 5 min B X2. Ini untuk yang diketahui nilai-nilai datanya. X1 nya 3, X2 nya 5, Y1 nya 5, Y2 nya 6, nilai A nya 4, nilai B nya 2. Kita masukkan di sini Y1 nya adalah 5. Berarti 5 dikurangi nilai A nya adalah 4, dikurangi nilai B nya itu adalah 2. 2 dikali 3 sini dari nilai X1 nya. Ditambah Y2 nya adalah 6. 6 dikurangi A, berarti dikurangi 4, dikurangi nilai B nya adalah 2 dikali X2, 5. Oke, kita masuk dalam rumus. Sini 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 kali 3, 6. Oke, ditambah 6 dikurangi 4, 2 dikurangi 2 dikali 5, 10. Berarti 1 min 6 sama dengan min 5, 2 min 10 sama dengan min 8. Jadi min 13. Itu kan di sebelah kanannya, di sini sigma N, di bawah I sama dengan 1 YI min NA min B sigma, di atasnya ada N, di bawah I sama dengan 1 XI. Oke. Ini ya. Ini. Berarti di sini jumlah dari variabel Y-nya terlebih dahulu, berarti ada nilai Y1 dan Y2. Oke, dikurangi nilai N dikali A, N itu berarti banyaknya data, dikali nilai A min B dikali dengan sigma X. Oke, sini sigma Y1 ditambah Y2, sigma Y1 ditambah Y2. Tadi nilai ini ya, nilai Y-nya nilai Y-nya adalah Y1 nya 5, Y2 nya 6. Jadi kita masukkan di sini. Y5, Y1 dan Y2, 5 ditambah 6 dikurangi N dikali A. Nilai N-nya adalah 2. 2 dikali nilai 4. 2 dikali 4 dikurangi 2 di sini dari nilai B. Nih ya. Nilai B-nya 2 dikali sigma X. X1 ditambah X2. Jadi nilai X1-nya 3, X2-nya 5. 2 dikali jumlah 3 ditambah 5. Oke. 5 ditambah 6 11. 11 dikurangi 2 kali 4 8. Dikurangi 2 dikali 3 tambah 5. Jadi 8 kali 2 16. Jadi 11 min 8 min 16 hasilnya 13 sama. Tapi beda aturan penjumlahannya ya. Nah ini contoh-contoh yang biasanya, contoh dasar yang biasanya sering muncul dalam perhitungan statistik ya. Kalau misalkan ada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, untuk sigma X berarti jumlah dari nilai variabel X. Berarti sigma sini datanya ada 2, dimulai dari data yang pertama. Di sini X1 ditambah X2 berarti 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Ya. Lalu ada sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu berarti sama tadi ada 2 data, berarti sini sigma XI kuadrat.
Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jumlah dari XI kuadrat, jumlah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti 3 kuadrat, ini X1-nya ya, ditambah dengan X2-nya 5 kuadrat. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Ini ya, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25. Jadi hasilnya adalah 34. Oke, lalu ada sigma X dikuadratkan. Jadi kita jumlahkan dulu sigma X-nya, baru kita kuadratkan gitu. Jadi beda. Kalau yang tadi sini sigma X kuadrat, kalau yang ini kita jumlahkan dulu nilai X-nya, baru kita kuadratkan. Ya. Jadi aturannya di sini kita jumlahkan dulu nilai X1 dan X2-nya, berarti 3 ditambah 5 baru kita kuadratkan. Jadi di sini 8 kuadrat. 8 kali 8 sama dengan 64. Seperti ini. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam perhitungan sigma. Jadi biasanya ada kelirunya di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 5. Tentukan di sini adalah jumlah datanya ada 3 ya, X1, X2, dan X3. Lalu dimulai dari data yang ke-1, sini XI saja. Berarti sini hanya jumlah dari nilai X, berarti penjumlahan dari 1, 2, dan 5. Oke, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, berarti jumlahnya adalah 8. Nah, untuk yang nomor 2, sini X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 5. Nah, di sini sigma datanya ada 3, n-nya, berarti di bawahnya di sini i sama dengan 1 dimulai dari data yang ke-1, xi kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Berarti kita hitung 1 ditambah 4 ditambah 25. Hasilnya 30. 1 tambah 4 tambah 25. Nah, untuk yang ketiga, sini X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 5. Oke, untuk rumusnya sigma, sini datanya ada 3, I sama dengan 1, XI dikuadratkan. Berarti kita jumlahkan dulu nilai X-nya, baru kita kuadratkan. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 5. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 dikuadratkan jadi 64. Itu ya. Oke. Nah, untuk latihan soal yang nomor 4 sampai 6 terlebih dahulu, di sini ada diketahui nilai Y, ini variabel Y kita gunakannya, ada Y1 sama dengan min 4, Y2 sama dengan 1, Y3 sama dengan 5, Y4 sama dengan 4. Oke, diminta tentukannya adalah YI plus 3. Oke, berarti Y1 min 3, Y1 plus 3 ditambah Y2 plus 3 ditambah Y3 plus 3 ditambah Y4 plus 3. Seperti itu. Nanti silakan ditulis hasilnya. Untuk yang nomor 5 di sini ada Y1 YI kuadrat min 2. Sama ya. Berarti sini min 4 kuadrat min 2, lalu Y2-nya 1, berarti 1 kuadrat min 2. Yang ketiganya sini Y3 5, berarti 5 kuadrat 25 min 3. Oke, yang terakhir Y4 sini 4, berarti 4 kuadrat min 2. Nanti silakan ditulis hasilnya. Untuk yang ke-6 di sini ada YI min 2
dikuadratkan. Oke, kalau Y1-nya di sini min 4, berarti min 4 dikurangi 2, berarti min 6. Min 6 dikuadratkan, min kali min jadi plus, jadi min 6 kali min 6 sama dengan 36. Lalu Y2-nya di sini 1. 1 dikurangi 2 berarti min 1, min 1 dikali min 1. Jadi hasilnya adalah 1. Seperti itu. Oke, yang berikutnya sini Y3-nya 5. 5 dikurangi 2 3, berarti 3 dikuadratkan sama dengan 9. Lalu ditambah nanti Y4-nya. Gitu. Ya. Ke sini soal, jadi untuk soal-soal yang ini nanti silahkan dikerjakan. Apabila sudah dikerjakan, nanti silahkan dikirim hasilnya di Google Classroom. Demikian untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.